Anime Gachiakuta bisa dibilang menjadi salah satu anime musim panas yang sukses melampaui ekspektasi banyak penonton. Pasalnya, anime ini menyajikan alur cerita yang seru, dibalut dengan visual memukau, yang sama sekali tidak terasa murahan. Untuk ukuran anime bergenre pertarungan. Anime ini diadaptasi dari manga berjudul sama karya Kei Urana. Bagi yang sudah mengikuti manganya, tentu tahu bahwa Gachiakuta berkisah tentang seorang remaja bernama Rudo. Ia dibuang ke sebuah dunia yang dipenuhi sampah setelah dituduh membunuh ayah angkatnya di dunia asalnya. Dunia tempat Rudo dibuang ini cukup unik dan menarik untuk dibahas. Dalam cerita, dunia tersebut dikenal dengan nama Ground atau Gekai, atau The Pit, yang berarti dunia permukaan. Ada alasan tersendiri mengapa tempat ini dijadikan lokasi pembuangan sampah, sekaligus bagaimana manusia bisa bertahan hidup di sana. Nah, penasaran? Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sejatinya, ada dua dunia yang diperlihatkan di manga ini. Yang pertama adalah dunia atas atau Sphere. Dunia ini dulunya menjadi tempat tinggal Rudo. Di dunia ini, hidup Rudo juga tidak baik-baik amat. Mengingat di dunia ini, tempat tinggal orang kaya dipisahkan dengan kaum miskin. Nah, Rudo sendiri tinggal di area kaum miskin yang juga sangat kumuh, mengingat dia bukanlah anak dari keluarga kaya. Namun mengenai hal ini, akan saya bahas di pembahasan lain. Nah, dunia bawah alias Ground atau Abyss atau The Pit yang menjadi tempat Rudo dibuang merupakan permukaan dunia. Dunia ini tampak seperti tanah tandus dengan lingkungan yang sebagian besar beracun, dipenuhi oleh makhluk bernama Trash Beast akibat hujan sampah yang terus-menerus turun dari Sphere. Manusia yang menempati dunia ini disebut Groundlings. Asal-usul Ground dapat ditelusuri hingga sekitar 150 tahun yang lalu. Dahulu, manusia tinggal di dunia ini. Namun, sebagian besar dari mereka kemudian pergi ke langit bersama kaum Sphere, meninggalkan permukaan yang tampak kosong dan terlantar. Sejak saat itu, para Spherite, sebutan bagi penduduk Sphere, meyakini bahwa tidak ada lagi manusia yang hidup di permukaan. Mereka pun menyebutnya Pit, sebuah tempat pembuangan sampah raksasa. Selama 150 tahun berikutnya, sampah yang dibuang dari Sphere ke permukaan perlahan berubah menjadi Trash Beast. Udara yang tercemar dan ancaman dari para makhluk ini memaksa penduduk yang masih bertahan di dunia bawah untuk menetap di zona aman tertentu. Di zona tersebut, dibangun dinding pelindung dan sistem ventilasi serta filtrasi udara berskala besar demi menjaga kebersihan dan kelangsungan hidup para penghuni Ground. Tingkat polusi yang ekstrim telah mengubah ekosistem di dunia ini. Menanam bunga menjadi sangat sulit, sehingga bunga asli menjadi barang langka dan berharga mahal. Meski begitu, bunga buatan masih dijual untuk keperluan estetika. Salju yang ada di dunia ini juga telah tercemar dan berbahaya untuk disentuh, menjadikan musim dingin sebagai periode yang mematikan bagi masyarakat Pit. Sementara itu, zona-zona tercemar melahirkan bioma baru, seperti gurun penta yang terbentuk dari tumpukan sampah yang hancur, atau hutan tori di mana tumbuhan beradaptasi dengan polusi berat. Baik Sphere maupun dunia bawah hampir tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain, karena tidak ada jalur untuk saling mengakses. Informasi mengenai hubungan keduanya di dunia bawah telah disensor atau dihapus. Namun, beberapa petunjuk sejarah masih tersisa. Salah satunya adalah mural dengan nama Machaca Icol di Canvas Town, yang menampilkan 4 simbol sahabatnya, termasuk sosok yang bernama Canis Surebrak, pencipta Watchman series. Beberapa petunjuk yang ditinggalkan Canis tersebar di berbagai tempat, yang menceritakan sejarah dunia bawah. Wasiat terakhirnya yang disimpan di wilayah bernama Tori dan dijaga oleh Raja Tori, mengungkap bahwa ia gagal menghentikan orang-orang yang menindas dan hanya mampu mengubur manusia. Canis juga pernah mengenal Kuro, yang pada suatu waktu memohon padanya untuk tidak pergi. Ada dugaan yang mengungkap kalau Canis memiliki kemampuan untuk bepergian di dunia Sphere dan dunia bawah. Hal ini dibuktikan dengan sarung tangan serta bukunya yang tertinggal di Sphere. Nah, mengenai apa itu Watchman series dan siapa itu Canis Surebrak, akan saya jelaskan di video lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan di dunia bawah ini. Di dunia ini, informasi adalah bentuk mata uang tersendiri. Tidak ada orang yang memberikan informasi secara gratis, karena biasanya informasi dipertukarkan dengan uang, pekerjaan tertentu, atau informasi lain. Kuro dikenal sebagai makelar informasi yang handal.
meskipun eksentrik, dan sering menetapkan harga informasinya secara unik. Misalnya, ia meminta Rudo bermain petak umpet sebagai ganti barang yang ia tawarkan. Sementara itu, karakter bernama Mimo membagikan informasi tentang berita dan cuaca secara gratis melalui siaran. Namun, ia menyampaikannya dengan gaya yang keras dan penuh slang, yang sering membuat kesal para penduduk dunia bawah. Meski begitu, karena ia mendapatkan informasi lebih cepat daripada kebanyakan orang, semua orang tetap menontonnya. Selain informasi, dunia bawah juga memiliki mata uang unik bernama Gala. Satu kon es krim dihargai 7 Gala. Dunia bawah mempertahankan bahasa khas yang menggunakan huruf dan kata bahasa Inggris, tetapi unsur bahasa lama masih bertahan dalam budaya. Salah satu kota terbesar di dunia bawah bernama Canvas Town membangun budaya yang berpusat pada seni. Dulunya, kota ini dikenal dengan nama City of Arts. Karena banyak kota di dunia bawah tidak menyambut seni jalanan, Canvas Town didirikan khusus untuk menerima seniman dari seluruh penjuru dunia bawah. Kota ini dipenuhi grafiti, dan semua bentuk seni diperbolehkan selama memiliki niat baik. Yang paling menarik di dunia bawah adalah berkumpulnya orang-orang dengan kekuatan givers yang disebut sebagai viander. Dengan givers, para viander memiliki kemampuan untuk menumbuhkan makanan di tanah yang tercemar. Karena alasan ini, permen dan makanan manis tidak langka seperti Disper. Bahkan dikatakan lebih membuat ketagihan daripada narkoba. Sama seperti Disper, dunia bawah juga memiliki kesenjangan ekonomi. Karena zona aman adalah satu-satunya tempat yang nyaman untuk ditinggali, biayanya menjadi sangat mahal. Orang-orang yang tidak mampu tinggal di zona aman terpaksa hidup di komunitas yang berada di tepi zona tercemar, seperti wilayah yang bernama Desa Kremos. Ada juga wilayah yang setiap tahun mengadakan festival bernama Doll Festival, di mana para giver dengan doll vital instrumen datang dari seluruh dunia bawah untuk memamerkan kemampuan mereka. Acara ini menarik ribuan pengunjung dan dipenuhi stan makanan serta barang dagangan. Televisi dan radio ada juga di dunia bawah, tetapi kebanyakan digunakan untuk siaran berita. Berbeda dengan telepon, benda bernama choker lebih umum digunakan di dunia bawah untuk berkomunikasi meski tidak berfungsi di bawah tanah. Choker memungkinkan komunikasi pribadi dengan orang yang telah berbagi darah dengan kita, bukan dengan semua orang di dunia bawah. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai ground atau the pit atau dunia bawah di serial Gachiakuta. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.